Dan ada yang menarik teman-teman, inilah bentuk laminin. Ini juga, lalu ini, dan di sebelah sini nih, yang ini nih. Nah, itu hasil mikroskopiknya. Dan ini bentuknya yang aku dapetin dari ChatGPT. Wow, bentuk gambar-gambar ini ternyata mirip dengan salib ya, apalagi yang dari ChatGPT kan, sangat mirip sekali dengan salib gitu. Kalau misalnya dia sediakan sedikit saja waktu untuk baca isi artikel dari gambar mikroskopik yang dia tunjukkan, saya yakin besar kemungkinan dia tidak akan melanjutkan videonya. Oke, jadi kemarin ada salah satu teman saya di Instagram yang mengirimkan saya video ini dan meminta saya untuk memverifikasinya. Langsung saja kita nonton videonya ya. Aku buat 2 part tentang laminin. Inilah part satunya. Wow, kayaknya bakal seru nih, soalnya sampai 2 part videonya dibuat kan. Ayo kita bahas tentang laminin. Oke, mari kita bahas tentang Lamine Yamal. Maksudnya Laminin ya. Astaga, sorry fansnya Lamine Yamal, saya salah ucap. Awalnya aku nemuin konten ini. Kalian bisa lihat sendiri di repostan aku ya. Oke, coba kita lihat postingan tersebut ya. Nah, teman-teman, inti dari postingan ini adalah bahwa adminnya itu bilang yang dilakukan sains hanyalah mendeskripsikan bentuk struktur laminin berdasarkan analisis molekul. Lalu sebagian orang Kristen kemudian menafsirkan sendiri bentuk itu sebagai salib dan mengaitkannya dengan makna religius. Dengan kata lain, yang bilang itu salib adalah sebagian orang Kristen. Ingat ya, sebagian orang Kristen, bukan hasil konsensus dari para saintis. Terus aku cari jurnalnya, aku tanya di ChatGPT, aku baca semua hasil penelitiannya. Nah, itu bagus tuh. Kalau teman-teman mau buat argumen saintifik, ya memang kita perlu yang namanya data-data yang valid gitu. Dalam hal ini Anda sudah melakukan itu dengan sangat baik gitu. Artinya Anda mencari jurnal, kemudian baca hasil penelitiannya. Bahkan Anda juga memverifikasi itu dengan bertanya ke AI, which is itu langkah yang cukup baik dan ya sangat perlu diapresiasi gitu. Dan ada yang menarik teman-teman, inilah bentuk laminin. Ini juga, lalu ini, dan di sebelah sini nih, yang ini nih. Nah, itu hasil mikroskopiknya. Dan ini bentuknya yang aku dapetin dari ChatGPT. Wow, bentuk gambar-gambar ini ternyata mirip dengan salib ya, apalagi yang dari ChatGPT kan, sangat mirip sekali dengan salib gitu. Tapi yang menarik bukan di situ ya, yang menarik adalah bagian di mana dia menunjukkan gambar hasil mikroskopiknya. Lalu ini, dan di sebelah sini nih, yang ini nih. Nah, itu hasil mikroskopiknya. Dan itulah yang membuat saya kembali ragu dengan klaim dia di awal tadi bahwa katanya dia sudah cari jurnalnya dan baca hasil penelitiannya, tapi kok bagian ini dia hanya menunjukkan gambarnya tanpa membaca isi artikel yang menyediakan gambar itu. Padahal, kalau misalnya dia sediakan sedikit saja waktu untuk baca isi artikel dari gambar mikroskopik yang dia tunjukkan, saya yakin besar kemungkinan dia tidak akan melanjutkan videonya. Karena artikelnya itu sendiri justru membantah klaim laminin yang mirip dengan salib tadi. Kalau kalian baca, artikel ini justru bilang bahwa gambar salib yang kalian lihat misalnya di internet, itu sebenarnya bentuk sederhana dari gambar yang diambil menggunakan mikroskop elektron. Jadi, gambar itu sebenarnya bentuk penyederhanaan saja agar orang-orang awam mudah memahaminya. Sama kayak misalnya diagram evolusi ekspansi alam semesta yang dianggap mirip dengan terompet oleh Ustaz Adi Hidayat dan diklaim sebagai bentuk alam semesta yang katanya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Padahal itu hanyalah bentuk diagram yang sudah disederhanakan dengan tujuan edukasi dan sama sekali tidak merepresentasikan bentuk alam semesta yang sebenarnya. Sama juga kayak gambar Lamine Yamal ini. Maksudnya sama juga kayak gambar laminin ini. Itu hanyalah bentuk penyederhanaan dan bukan gambar aslinya gitu. Bahkan di artikel ini juga dikatakan bahwa gambar itu bukanlah satu-satunya gambar dari protein laminin ini. Ada banyak sekali gambarnya dan salah satu gambar yang ditampilkan dalam artikel yang video ini rujuk itu adalah gambar yang ini. Di mana penulis artikelnya itu justru menilai bahwa gambar ini jauh lebih mirip dengan Putri Duyung ketimbang gambar salib. Atau kalau misalnya masih ragu, teman-teman bisa lihat gambar pada paper ini. Di sini terlihat jelas bahwa gambar yang ditunjukkan secara mikroskopik itu sangat bervariasi. Tidak ada bentuk yang tetap gitu. Bahkan menurutku ini tidak mirip dengan salib sama sekali. Kalau kita lihat gambar A mungkin sedikit mirip dengan salib ya. Tapi gambar B, C, D, dan E itu sama sekali tidak berbentuk salib. Apa karena saya bukan orang Kristen kali ya? Jadi tidak bisa melihat polanya. Jangan-jangan hanya teman-teman Kristen yang bisa melihat bentuk salib dari gambar-gambar mikroskopik ini. Nah, inilah yang disebut sebagai fenomena apopenia.
yaitu kecenderungan manusia untuk melihat pola atau hubungan yang bermakna dalam data, informasi, atau benda-benda acak yang sebenarnya tidak saling berhubungan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita itu bisa melihat wajah di awan misalnya, wajah di misalnya permukaan bulan, atau sosok-sosok tertentu pada noda-noda di tembok, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang sudah punya ekspektasi kuat terhadap suatu bentuk, dalam hal ini simbol salib misalnya, maka otak kita itu akan lebih mudah memaksakan pola itu pada gambar yang sebenarnya sangat kompleks dan tidak jelas gitu. Ini juga diperkuat oleh confirmation bias, yaitu kecenderungan kita untuk hanya memperhatikan data yang mendukung keyakinan kita sambil mengabaikan data yang bertentangan. Jadi, tanpa menonton video ini sampai selesai, kita seharusnya sudah tahu bahwa yang membuat video ini keliru dalam memahami bentuk gambar laminin. Bentuk gambar yang ditampilkan itu adalah bentuk kelamin. Maksudnya bentuk laminin yang sudah dimodifikasi demi kebutuhan edukasi, agar orang-orang awam seperti kita ini bisa dengan mudah memahaminya. Nah, tapi untuk menghargai si pembuat video, kita nonton videonya sampai selesai. Jadi apa sih laminin? Laminin itu singkatnya adalah suatu protein, tapi ada hubungannya dengan manusia. Nah, ini adalah jurnal yang aku baca, which is ia pakai bahasa Inggris. Dan ini juga. Dan laminin ditemukan di dalam kromosom manusia. Nih, lihat, ini adalah tabelnya. Jadi laminin itu mempunyai 3 rantai, yaitu rantai alfa, rantai gamma, dan rantai beta. Yang dimana ketiga rantai ini membentuk suatu isoform. Yang nggak ngerti isoform bisa tanya ke ChatGPT ya. Nah, inilah daftar isoformnya. Dan tahu nggak, laminin ini, itu, isoform 111 nih yang paling atas ditemukan di mana? Ada di mana? Embrio awal, embrio, otot rangka, dan banyak sebagainya. Lalu inilah dari jurnalnya. Lihat, laminin nih alpha 4 has shown to be, lihat di mana? Growing vascular front in postnatal retina. Retina itu apa sayang? Retina itu di mana sayang? Di mata. Mata itu buat apa? Melihat. Ada laminin di situ. Dan ingat, laminin juga ditemukan di dalam kromosom. Kromosom nomor berapa aja? Nomor 1, 3, 6, banyak pokoknya. Ada 9 juga, 18, 20 ya kan. Yang dimana kromosom-kromosom ini yang ada laminin di dalamnya membuat AP ada yang pembentukan embrio awal, which is dalam, kalau embrio apa berarti? Paham kan? Nah, terus juga ada pembentukan tentang otot, kulit, rangka, mata, retina. Itu banyak banget ternyata. Kalian bisa cari ilmunya, kalian bisa baca PDF jurnal dan hasil penelitian. Itu tuh banyak ada di internet. Cari dan baca. Oke teman-teman, sampai di sini kita harus jujur mengakui bahwa banyak informasi yang disampaikan dalam video ini memang benar adanya gitu. Pertama, soal laminin adalah suatu protein yang berhubungan dengan manusia, itu memang benar gitu. Laminin memang merupakan protein yang menjadi bagian dari matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler itu jaringan atau ya secara sederhana bisa dikatakan semacam lem biologis yang ada di antara sel-sel tubuh kita. Nah, fungsi utamanya adalah membantu sel menempel, tumbuh, bergerak, dan membentuk jaringan. Jadi, laminin ini sangat penting dalam pembentukan jaringan tubuh. Salah satunya saat perkembangan embrio ya. Jadi, benar, laminin memang sangat berhubungan dengan manusia. Karena tanpa laminin, jaringan tubuh kita nggak bisa tersusun dengan baik gitu. Selanjutnya, dia juga menyebut laminin memiliki 3 rantai, alfa, beta, dan gamma. Dan ini secara ilmiah juga benar ya. Kemudian dia bilang juga bahwa laminin 111 banyak ditemukan pada embrio awal. Ini juga benar ya. Dalam literatur ilmiah, kalau misalnya kita baca, memang dikatakan bahwa laminin 11 itu sangat dominan pada fase awal perkembangan embrio. Karena berperan besar dalam pembentukan jaringan dasar tubuh kita. Kemudian dia juga bilang bahwa laminin alfa 4 ditemukan di retina, di mana retina itu ada di mata gitu. Dan ya itu juga benar secara biologis. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang unik ya, karena hampir semua organ tubuh kita mengandung protein struktural seperti laminin. Jadi fakta bahwa laminin ada di mata, otot, kulit, rangka, dan jaringan lain itu bukanlah sesuatu yang wow gitu. Karena ya itu hanyalah konsekuensi logis dari fungsi laminin sebagai penyusun jaringan. Nah, yang mungkin perlu dielaborasi lebih jauh atau mungkin lebih tepatnya diluruskan adalah soal pernyataan dia yang bilang bahwa laminin itu ditemukan dalam kromosom manusia. Dan itu beberapa kali dia sampaikan dalam video ini. Dan laminin ditemukan di dalam kromosom manusia. Nih, lihat, ini adalah tabelnya. Dan ingat, laminin juga ditemukan di dalam kromosom. Nah, sejauh pengetahuan saya, laminin itu tidak ada dalam kromosom ya. Dari apa yang saya ketahui, laminin itu dibuat di luar kromosom, bukan disimpan di dalam kromosom. Jadi, apa yang disimpan dalam kromosom? Well, yang tersimpan dalam kromosom itu adalah gen pembentuk laminin, bukan protein lamininnya yang ada dalam kromosom. Kromosom itu isinya DNA ya, bukan protein struktural seperti laminin. Nah, dari apa yang saya baca, dan tentu saja teman-teman bisa verifikasi ulang kalau misalnya saya salah, tapi dari apa yang saya pahami setelah membaca beberapa artikel tentang laminin,
proses terbentuknya laminin dalam tubuh kita itu seperti ini. Jadi di dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya inti sel ya. Nah, di inti sel itu sendiri ada kromosom dan kromosom itu menyimpan gen laminin. Ingat ya, gen laminin, bukan protein laminin. Bahkan pada tabel yang dia tunjukkan pada videonya, itu dikatakan gen laminin, bukan protein laminin. Jadi kromosom itu menyimpan gen laminin. Dan kalau tubuh kita misalnya butuh laminin, maka gen tersebut dibaca, kemudian disalin jadi mRNA. Nah, salinan ini dibawa ke pabrik protein yang disebut sebagai ribosom. Nah, disinilah protein laminin dibuat. Setelah itu, laminin kemudian dikirim ke jaringan otot, kulit, mata, embrio, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, laminin itu dibuat di luar kromosom, bukan disimpan di dalam kromosom. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari mana sebenarnya klaim laminin berbentuk salib ini pertama kali muncul? Jadi gini, awal mula laminin dianggap berbentuk salib, kalau nggak salah bermula dari sebuah khotbah yang disampaikan oleh Louis Giglio, pendeta dari Passion City Church, yang mana dalam khotbahnya dia menampilkan gambar struktur protein laminin yang tampak seperti huruf T atau salib. Lalu mengaitkannya dengan ayat Kolose 1:17 yang berbunyi, di dalam dia segala sesuatu ada. Dari situ muncullah narasi bahwa bentuk salib pada laminin adalah bukti ilmiah bahwa Yesus memegang dan menyatukan tubuh kita. Karena fungsi utama laminin memang sebagai protein yang membantu merekatkan sel-sel. Video khotbah ini kemudian viral, menyebar luas di media sosial, dan tentu saja membuat banyak orang percaya bahwa sains telah menemukan bukti visual tentang simbol salib di dalam tubuh manusia. Namun, klaim ini sebenarnya bermasalah karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa laminin itu tidak selalu berbentuk salib. Karena kenyataannya, jika kita amati dengan menggunakan mikroskop elektron, laminin itu memiliki banyak variasi bentuk, bukan hanya satu bentuk T atau salib saja gitu. Dan selain gambar asli laminin pada paper yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, teman-teman tentu saja bisa juga menemukan bentuk gambar mikroskopik dari laminin pada paper ini. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri bahwa bentuk aslinya kalau diperhatikan baik-baik, itu sama sekali tidak berbentuk salib. Nah, balik lagi, gambar salib yang sering beredar di internet, itu hanyalah salah satu gambar dari sekian banyak gambar soal laminin. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa cuma satu gambar yang diklaim mirip salib itu yang ditampilkan, sementara gambar yang lain tidak ditunjukkan gitu. Lagian gambar yang disebut-sebut sebagai salib itu sebenarnya bentuk penyederhanaan, lagi-lagi dengan tujuan edukasi, bukan representasi real dari bentuk laminin yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa tujuan saya membuat video ini bukan untuk menjatuhkan agama Kristen, apalagi menyerang iman siapapun. Sama sekali bukan seperti itu ya. Fokus saya di sini itu murni pada meluruskan cara kita memahami sains. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak pada klaim-klaim cocokologi yang kelihatannya ilmiah, tapi sebenarnya lemah secara metodologi. Saya punya banyak teman orang Kristen ya, dan sebagian besar dari mereka itu sebenarnya tidak setuju dengan klaim-klaim cocokologi seperti ini. Dan fun fact-nya, yang mengirimkan video ini kepada saya untuk diverifikasi adalah teman saya yang beragama Kristen. Jadi ini bukan soal agama apa ya, tapi soal cara berpikir kritis dan bagaimana kita belajar untuk jujur dalam membaca data secara saintifik. Saya tentu saja sangat menghargai iman dan keyakinan setiap orang. Bagi saya, agama dan sains itu punya wilayahnya masing-masing. Dan keduanya bisa saling menghormati tanpa harus dipaksakan untuk saling membenarkan. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.